Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di minggu yang baru ini anak-anak. Dengan itu sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Selesai. Anak-anak, hari ini kita masih berada di tema teks drama dengan kompetensi dasar. Menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan proses belajar mengajar, maka peserta didik dapat 1. Menelaah struktur drama dengan tepat. 2. Menelaah kaidah kebahasaan dengan tepat. Anak-anak, selanjutnya mari kita melihat materi berikut ini. 1. Struktur teks drama. Struktur teks drama terdiri atas 3, yaitu A. Prolog. Prolog adalah merupakan bagian pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dialog untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. B. Dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang, sudah, atau sedang terjadi. 2. Komplikasi. Komplikasi berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya yang menyangkut protagonis dan antagonis. 3. Resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks dari drama berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atau konflik-konflik yang dialami para tokoh. Resolusi haruslah berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. C. Epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah satu orang aktor atau dalang pada akhir cerita. Anak-anak, mari kita melihat contoh teks drama Sahabat Sejati ke dalam struktur penyusunannya. Sahabat Sejati. Kita mulai struktur pertama, yaitu prolog, yaitu bagian pembukaan atau pendahuluan dalam sebuah drama. Suatu ketika di saat keadilan suatu menjadi kata yang punah, sedang diadakannya ujian semester. Adi dan Banu duduk sebangku. Sita dan Dina duduk sebangku di depannya. Sedangkan Budi duduk sendiri di samping Banu. Maka pelajaran yang sedang diujikan adalah mata pelajaran matematika. Semua murid terlihat kebingungan dan kewalahan melihat soalnya. Dan terjadilah percakapan antara 5 sekawan: Adi, Budi, Badu, Sita, dan Dini. Sekarang kita masuk pada struktur yang kedua, yaitu dialog, percakapan antar tokoh. Di mana kita tahu bahwa dialog itu terdapat urutan peristiwa, yaitu yang pertama orientasi, awal cerita yang menggambarkan situasi. Kita melihat percakapan antara tokoh. Banu: Din, aku minta jawaban soal nomor 5 dan 6. Sita: kalau soal nomor 10, 11, dan 15 jawabannya apa, Ban? Adi: Hus, jangan kencang-kencang, nanti gurunya dengar. Sita: soalnya sulit sekali, banyak yang belum aku kerjakan.
Mereka berempat saling contek-menyontek seperti pelajaran lainnya. Tapi tidak dengan Budi. Ia terlihat rileks dan mengerjakan soal ujian sendiri tanpa menyontek. Bano, Bud, kamu sudah selesai? Budi, belum. Tinggal 3 soal lagi. Sekarang kita masuk pada urutan peristiwa yang kedua, yaitu komplikasi. Konflik-konflik yang dialami tokoh dalam mencapai tujuan. Banu, aku minta jawaban nomor 15 sampai 20, Bud. Budi, tidak bisa, Banu, kenapa? Kita sahabat, Bud. Kita harus kerja sama. Ade, iya. Kemungkinan yang paling pintar di sini, Bud. Budi, tapi bukan kerjasama seperti ini, teman-teman. Sita, kenapa memang, Bud? Hanya 5 soal saja. Budi, mencontek ataupun memberi. Contek adalah hal buruk yang dosanya sama. Aku tidak mau mencontek karena dosa. Begitu pula memberi contek ke kalian. Aku minta maaf, Sita. Tapi saat ini sangat mendesak, Bud. Gini. Iya, Bud, bantu kami. Budi, tetapi tidak bisa. Ade, ya. Sudah, biarkan urus saja dirimu sendiri, Bud. Dan kami urus diri kami sendiri. Marah dan kesal. Bano, biarkan kita lihat di buku saja. Anak-anak, di sini komplikasi atau konflik yang terjadi antara Budi dan ketiga temannya adalah dialog. Adi, ya sudah, biarkan urus saja dirimu sendiri, Bud, dan kami urus diri kami sendiri. Ini merupakan konflik yang terjadi antara keempat orang dengan Budi. Bano lalu mengeluarkan buku dari kolong bangkunya secara diam-diam. Kemudian melihat rumus dan jawaban di dalamnya. Salah satu menanyakan hasilnya. Sita, bagaimana, Ban? Ada tidak, Bano? Ada. Kalian dengar ya, 15A, 16D, 17D, 18B, 19A, 20C. Karena suara Bano yang agak terdengar keras, guru pun mendengarnya dan menghampiri mereka berempat. Guru, kalian ini mencontek terus. Keluar kalian. Mereka berempat dihukum langsung untuk menghormati tiang bendera. Sekarang kita masuk pada urutan peristiwa yang ketiga, yaitu resolusi, yaitu bagian klimaks dari drama yang menggambarkan penyelesaian. Resolusi adalah merupakan bagian penyelesaian konflik yang terjadi antara para tokoh. Bano, aku tidak menyangka akan seperti ini. Dini, aku juga tidak menyangka akan dihukum. Sita, seharusnya kita belajar ya. Adik, iya, Bud, benar. Bano, di saat seperti ini kamu baru kita menyadarinya ya. Sita, aku menyesal. Adi, Dina, dan Bano, aku juga bersama. Setelah itu Budi keluar dari kelas dan menghampiri mereka. Kemudian Budi ikut berdiri hormat seperti yang lain. Dina, kenapa, Bud? Kamu dihukum juga? Budi, tidak. Aku ingin menjalani hukuman kalian juga. Sita, aku berharap ini menjadi pelajaran kita semua. Dini, dan tidak kita ulangi lagi. Adik, kita sahabat sejati. Sekarang kita masuk pada struktur yang ketiga, bagian C, epilog. Bagian akhir dari sebuah cerita untuk menyampaikan intisarinya. Lalu mereka semua menjalankan hukuman dengan penuh senyum dan tawa. Anak-anak, sekarang kita masuk pada
Bagian kedua yaitu kaidah kebahasaan drama. Drama berisi kisah atau penggalan kehidupan manusia. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam teks drama sesuai dengan latar belakang manusia itu sendiri. Jika kita amati secara keseluruhan, kaidah kebahasaan teks drama terdiri dari 1. Kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang menunjukkan kebendaan seperti orang, benda, tempat, binatang, dan lain-lain. Di dalam drama, kata benda misalnya menunjuk pada orang atau tokoh dalam cerita dan biasanya juga digunakan dalam judul. 2. Tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lainnya. 3. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Di dalamnya drama, tanda petik digunakan untuk mengapit kalimat langsung dalam dialog. 4. Kata sifat. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sebuah objek. Di dalam drama, kata sifat digunakan untuk menunjukkan watak atau emosi tokoh, misalnya jahat, baik, pemalu, marah, sedih, dan lain-lain. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita dan mari kita mengakhiri dengan berdoa. Kita berdoa. Selesai. Selamat pagi dan kita akan bertemu minggu yang akan datang.